semangat ini. Biasa dia lakukan. Oh itu. Ada bunyi dia. Gimana sih kok bisa bunyi? Lu bisa gitu. Bisa, kalau saya bisa. Elah. Kalau tamu kita Bang Sulal Samrun, coba yuk. Nggak bisa saya. Pimpin ada balik lagi di Speak Bola Biar Clear. Dan seperti biasa ada gue Tio Tomo, ada Muk Tintut, ada Saya host spesialis 2 bulan sekali. Bapak jadwalnya sibuk, ya kan? Dan juga bintang tamu kita pesepak bola yang sampai sekarang belum mengumumkan untuk gantung sepatu. Yes. Kita sambut Zulham Zamrun. Sebenarnya ada lanjutannya sekarang Apa? Bang Julham. Apa? Julham Jamrun Wise. Dia sudah wise sekarang. Iya bener sih. Gue tadi pas kan baru datang, gue pertama datang nih di antara kalian bertiga nih ya. Wise terlalu dikasih tahu kalau kita telat ini masuk. Tapi kan di pertanyaan pertama. Iya, betul. Bang Zul udah di bawah nih. Gue pas masuk, siapa ya? Gue takut lagi kan. Lu kan kalau di TV Iya, kan garang. Gue pas liputan timnas juga, wah kayak karismanya tuh auranya kayak, Ya. wah. Pas gue nyampe langsung kayak santai. Iya. Wise bener. Wise. Il Capitano. El Capitano. Udah kita bahas lebih dalam lagi di Benda Sampai Bang Zulham nih, dari awal nonton di TV sampai sekarang kayak nggak ada perubahan gitu Bang Zulham. Awet ya. Awet gitu. Awet. Pakai formalin tuh kalau awet. Apa yang nggak berubah apa mau coba Bang? Dari postur tentunya. Ya kan lu bahas kan begitu aja. Kalau postur kan emang nggak nambah. Tapi dari tampilan memang dari dulu sampai sekarang nggak terlalu banyak perubahan. Iya, nggak terlalu banyak perubahan. Terus apa ya, kalau deket sama Bang Zulham tuh auranya segan gitu loh. Iya kan? Takut diselebrasi saya. Selebrasi gitu. Tapi Bang Julham sendiri sekarang masih main di Liga. Untuk liga terakhir di Jepara ya, Bang, ya? Persijap Jepara 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Pas Liga 2 naik ke Liga 1. Pas Liga 2 naik ke Liga 1. Oke. Bareng PSM itu. Nah, Allah, aku malah tahu terakhir malah Persela. Enggak, terakhir Persijap Jepara. Nah, Persela itu tahun berapa? Itu Zulfin. Sebelum Persijap. Oh Adiknya enggak, Abang juga. bukan ada di iya? Persela sempat. Lah di kapten kan di Persela. Saya tahu pada saat itu Persela yang sudah hampir sedikit lagi lolos ke Liga 1 pada saat itu. Oh, selanjutnya pindah ke Jepara. Jepara. Oh, Jepara. Jadi sebelum di Jepara itu saya di Lamongan 2 musim. 2 musim. Terakhir Liga 1? Liga 1 terakhir sama Persib Bandung 2000 Persib ya? 21 ya? 2020 21 ya? 2021 itu terakhir ya Persib Bandung. Habis itu ke Liga 2. ke Liga 2. Ke Liga 2. Karena memang masih banyak pemain yang di Liga 1 secara usia sudah lumayan menginjak 35 Iya, tahunan tuh belum memutuskan untuk pensiun, memilih untuk main di Liga 2. Liga 2. Nah, apakah itu alasannya? Iya, apakah alasan usia yang memutuskan untuk jadi pindah main ke Liga 2? Liga 2. Itu salah satunya. Jadi pemain yang di atas umur 35 tahun lebih memilih turun ke Liga 2, bermain di Liga 2 karena di Liga 1 mungkin persaingannya lebih Lebih ketat. Sementara di Liga 2 secara kompetisi tidak terlalu panjang juga ya. Iya. Tapi Liga 2 itu kalau saya sebagai penontonnya Bang, itu pace-nya justru lebih seru. Lebih seru, lebih kenceng. Iya, lebih kenceng. Lari. Supporternya juga lari kan. Makanya ini takut kehabisan tiket lari. Iya kan Bang, kayak berarti kalau ngomongin capek Liga 2 dong. capek Liga 2. Iya kan? Secara kompetisi. Makanya Iya. dibikinnya di sebentar. Tapi untuk jarak away Liga 2 lebih nggak capek ya Bang ya? Lebih gak capek karena kebanyakan tim-tim tuh adanya di pulau, kebanyakannya ada Di di satu pulau. pulau. Jadi kemana-mana bisa pakai bis, bisa pakai kereta. Kereta, iya. Nggak jarang. Lagian kan Liga 2 pakai wilayah kan. Iya. Kemarin, 2 wilayah kemarin kan. Budgetnya juga wise ya. Betul, karena kalau seandainya Liga 2 nggak pakai wilayah, itu Persiraja ketemunya sama Persipura. Persipura gitu kan. Ketemu Banda Aceh. Itu makanya Persiraja pernah Banda ketemu Aceh. Biak pernah. Pernah, makanya itu Persiraja kalau memang mainnya di Papua, itu penerbangan aja. Aku nggak tahu penerbangan secara langsung. Jakarta tapi ke Papua tuh 7 jam kan? jadi gini dulu, Banda Aceh Jakarta 3 jam. Nah, kalau mau langsung dari Lebih sekarang dong, kan itu 3 jam. Medan 3 jam. Medan 2 jam.
Kalau ke Aceh tuh langsung 3 jam. Oke. Nah, kalau kita ambil penerbangan direct dari Jakarta, Jakarta ke Jayapura itu 4 jaman 4 juga jam, kan? 6 malah. 6 coy. 6 jam ya? 6 setengah, 6 Nah, setengah. berarti Kayak kan ke Jepang. Berarti kan 9 jam perjalanan aja cuman untuk. Itu kan jatuhnya ke Dubai kan. Persiraja jatuhnya ke Dubai. Ke Dubai kan Itu segitu. di pesawat udah akrab itu. Ke dapur masak apa nih Pak? Gitu. Kalau abang away selama karir, away paling jauh itu dari mana ke mana dan berapa jam? Paling jauh ya kalau ke daerah Sumatera mungkin ke Aceh. Ke Aceh. Terus kalau daerah di daerah Timur? Papua Timur ya Jayapura bahkan ke Wamena sampai Wamena. ke Oh, Medan. pendidikan ya bang ya? Ya. Stadion pendidikan ya. Ke pendidikan itu abang turunnya langsung di Wamena atau di Jayapura dulu? Tetap semuanya turun di Jayapura. Jayapura. Terus nanti naik pesawat yang kecil banget. Itu bukan bagasi yang ditimbang tapi manusia yang Manusia, iya. Ini kayak pesawat film Dono. Iya. Yang isi bensin pakai teligan gitu ya? Iya, betul. Pakai itu baru ke Wamena. ke Wamena. Kalau ke Serui beda lagi. Seru beda lebih jauh lagi kan. Ke Serui itu kadang kalau ada jadwal penerbangan, berarti kita bisa naik pesawat kecil juga. Tapi kalau enggak, kita pakai laut. Laut. Waktu itu pernah di Sriwijaya kalau nggak salah yang Perseru. Perseru ya. Perseru Serui. Ya ke Sriwijaya, ke Perseru Serui dia kira masalah di pesawat kapalnya, dia kira Lewat menepi dulu. iya, Menepi betul. dulu di pulau. Makanya. Oh, nah dan katanya sih, saya belum pernah ya ke Stadion Pendidikan Wamena ya, tapi waktu itu sempat dijuluki Bolivianya Indonesia. Dingin. Benar, ya, benar. Dingin sekali. Itu memang menantang tanding di Stadion Pendidikan itu bang? Iya, kalau nggak terbiasa, banyak pemain yang performanya nggak Maksimal. maksimal. Ada juga yang sampai mimisan. Oh iya? Ya, Dan makanya dulu Wamena tuh 10 besar terus juga ya, ya di Liga wajar. ya? Pada saat Arema juara, satu-satunya klub yang menang tandang itu Arema. Di Wamena? Di Wamena. Di Stadion Pendidikan itu. Nah, mantap juga Arema nih. Ya, saya apresiasi. Masa-masa itu anak Arema enggak. Pada saat itu Arema gacor banget. Satu-satunya tim yang berhasil menang lawan Wamena di Wamena itu Arema. Betul. Gila, bagus banget ini memang. Ketawanya mencurigakan. Memang ngasih tahu ya. Tapi Emang nggak ada pemain-pemain yang itu salah. ternyata seneng ya bang, bisa away justru yang jauh-jauh ya? Ada juga yang senang karena mungkin sudah terbiasa dan mungkin juga punya banyak teman, kerabat di daerah tersebut. Ada juga yang sebelum berangkat sudah pasti ngeluh. Ada yang di pertandingan hari ini ada pertandingan terus pertandingan berikutnya harus away ke Wamena. Biasanya itu Pura-pura sakit. Akumulasi. pura-pura sakit atau akumulasi biar nggak pergi. Iya kan? Ya Bahkan pernah manusiawi. Kalau saya memang nggak berangkat. Saya umur ketiga. Saya main nggak main tinggal saya tetap di mes. Nah, emang lu nggak diangkat maksudnya kalau diajak itu nggak kan takutnya kiper kedua cedera? Kalau darat dia diajak, tapi di samping supir bus. Jatuhnya kenek aku. Kalau darat paling jauh berapa jam? Darat paling jauh pernah saya bersama Mitra Kukar. Nah, jadi kita pergi itu sampai ke Kuningan Jawa Barat. Itu hampir 14 jam. Wah itu dari Mitra Kukar Kalimantan ke Kuningan? Enggak, kita hitungan Kan naik ferry ya? Atau kita hitungan dari Tenggarong itu perjalanan sampai ke Kuningan Jawa Barat itu 14 jam. Itu sudah kayak kita sudah ke Belanda. Betul. udah nyampe di Amsterdam, udah nyampe di Amsterdam. Makanya. Ya kan? Itu, oh iya ada juga dari. Paling kalau kita pemain biasanya yang memang masih jauh itu kalau masih di kelompok usia. Kayak Piala Suratin, gitu-gitu tuh. Kan kadang secara keuangan klubnya belum oke, tapi kita harus main keluar kota. Dulu aku Suratin paling jauh tuh dari Labuhan Batu ke Bengkulu. Jauh bang. 2 hari berapa di bus. Kamu di atas itu di bawah tuh kebetulan. Naik bus kan begitu nyampe itu sepatu nggak muat. Karena kakinya bengkak. Udah gitu bisa jadi ikut turnamen U17. Berangkat 2 hari kan. Sampai sana U18. Ulang tahun. Kebetulan dia ulang tahun. Tapi Bang Zulam mengalami juga masa-masa awal-awal karir di klub yang mungkin finansialnya kurang, terus away-nya pengalaman yang paling berat gitu-gitu. Alhamdulillah waktu di zaman-zaman waktu Suratin, zaman-zaman junior, saya nggak ngalamin
perjalanan kayak Bang Uki itu yang jauh kayak gitu. Karena kalau kita di Ternate kan mau pergi main Suratin ke Surabaya, kemana-mana kita kan naik pesawat. Naik pesawat, iya. Jadi sudah senang lah. Gak ada pilihan Iya. lain. Oh, Bang Zulam Pada ini saat Ternate ya? Ya, saya Ternate, Ali Akbar. Tulehu Putra, bukan? Ya, Tulehu Ambon. Tuleho Beda Ambon. dong. Ini Ali Akbar. Ali ya? Ali Akbar. Malut. Dulu siapa? Fandi Mukhtar dulu ya? Ah, Yang Fandi mana? Mukhtar. Rahmat Poci Rifai. Pociri Pai. Muklis dulu ada Muklis kiper. Sahrul. Iya. Nah, sebagai orang Ternate, menanggapi Malut yang pindah ke Malut yang Jateng. pindah gimana tuh Bang? Kalau menurut saya ya, itu kan bukan klub Asli. daerah, Ya. itu kan klub istilahnya klub pribadi milik Person ya. ya Perorangan. perorangan. Jadi terserah dia mau pindahin klub kemana, venue-nya di mana, nah, terserah yang punya klubnya. Iya, betul. Jadi kita untuk orang yang ada di Ternate dan Untuk Maluku supporter. Utara ya harus kecewa, Pasti. tapi Iya, pasti. harus bersyukur karena 2-3 tahun ke belakang sudah terhibur dengan adanya tim Malut ini. Si Malut United. Tinggal Karena mungkin membangun si Persiter ya Bang ya. Oke. kecuali Persiter yang dipindahkan. Nah, itu mungkin ada banyak penolakan dari supporter asli dan lain-lain kan. Itu kiamat sudah itu. Apalagi ini Bang pulaunya yang dipindahkan. Jadi numpuk nanti Jawa Tengah ada Ternate di atas. Dia Tapi- main-mainnya numpuk. tapi ini, Bang. Dia main-mainnya numpuk pulau. Kalau awal cuma mindahkan klub dia numpuk pulaunya dipindah. pulau. Oh, di Jateng nanti ada Malut di atas. Oh, terbang gitu, terbang. Tapi yang patut Futuristik. yang apa ya dari semua bukan masalah ya. Kejadian ada hikmahnya. Si Ternate stadionnya juga udah Bagus. kan Bang sekarang. Sudah ya. bagus, terus sudah ada training ground yang Iya. Iya. Yang bagus, yang bagus, yang terus, layak ya. bisa dimanfaatin ketika Persita Ternate mulai Main. Iya. Berarti kan kalau kayak gini kan saatnya Persiter diurus dengan baik oleh si pemerintah daerah karena kita sudah punya lapangan Fasilitasnya lah, latihan yang fasilitasnya. bagus, stadion yang layak untuk Liga 1. Dan yang Iya. paling penting fansnya tuh Udah ada. Sudah pasti ada kayak begitu. di situ. Udah Ternate Tinggal kan. investor Mas yang dibutuhkan. Ya ntar saya bikinin pitch deck-nya. Lah gitu ya. Kirim aja nanti. Kirim ke siapa? Kagak lain. Siap. Nanti di baju ini agak lain. Siap. Saya bisa kasih 125.000. US dollar? $. Oh enggak, rupiah per hari tapi. Ya. Tapi Bang Zulam siap nggak ketika mungkin nggak tahu ya kita apa yang terjadi dari video ini mungkin berimpact bagus ke pemerintah Ternate terus membangun Persita terus Bang Zulam diminta kembali untuk tampil di Persita. Enggak, dan saya terus menggonggong untuk biar pemerintah di Kota Ternate peduli dan cepat terlaksana. Dan Bang Zulam siap membela Persita kembali. Saya awal karir dari Ternate rencananya pengen selesai karir pensiun di Ternate. Itu dia jawabannya Bang. Saat ini Persiter di Liga 3. Sekarang Persiter Liga 4. Di Liga 4. Oke. Enggak apa-apa sebenarnya kalau memang punya proses yang bagus musim ini Liga 4, musim depan Liga 3, kita Ini- bisa main di Liga 2. Ini cocok buat para investor. Ingat, Wrexham United tuh dulu awalnya juga di bawah. Betul. Pelan dibikinin Betul. reality dibikinin show, dibikinin deck. pitch deck ya dibikinin ya kan. Di reality show semua pelan-pelan. Sekarang udah satu langkah menuju Premier League. Ya kan? Iya, Siapa tahu Persiter pelan-pelan ada kan. Masih adalah warga-warga yang duitnya kebanyakan ya Karena kan. kan kita harus tahu Persiter itu adalah salah satu klub besar dulunya. Iya. Sampai pada akhirnya turun. Begitu juga kayak di Liga Italia ada Parma yang Iya. sempat ke Seri D, terus dia Bangkrut pelan-pelan Naik balik ke lagi ke atas, Seri A kayak karena begitu. bangkrut kan. Iya Bangkrut. betul. Itu Pelan lah makanya. bisa lah. Bisa. Kotanya enak, ikan segede-gede harganya murah. Saya pas sekarang kayak, hah ini harganya segini. Iya. Gede banget tuh ikan kayak, wah. Di mana, Bang? Ternate. Ternate. Kayak ngambil dari pelabuhan atau apa, ya kan Bang Zulam ya? Di Jogja plastik mancing. Pasar malam. tapi ini Bang Zulham kan tadi bilang mau pensiun di Persiter Ternate. Sedangkan sekarang umur sudah 38 ya Bang. 38. Akan menunggu Persiter sampai kapan Abang untuk menutup pensiun? Pensiun atau enggak kan tergantung sama kebugaran dan Iya. kondisi fisik kita. Kalau saat ini? Kalau sampai saat ini atau sampai berapa tahun ke depan saya masih bisa menjaga, ya kenapa enggak? Nah, yang paling banyak kayak orang tahu adalah tips dari Bang Zulham sampai sekarang kan
gak banyak orang pemain sepak bola yang bisa berkarir sampai 35 plus Iya, lah hanya gitu. bener, Bang. Itu ngapainnya sih Bang Uton, tipsnya tuh ngapain aja biar Mukti bisa menjaga Ya. Kebugaran, Bang. kebugarannya sampai nanti Saya pengen gitu. stand up sampai umur 97. Amin. Amin. Saya masih pengen stand up sampai umur 97. Amin. Jadi saya ikut nggak bisa ikut sesempurna seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo, tapi paling nggak kita harus bisa jaga kondisi seperti kita harus rutin olahraga, terus pola makan kita, Nah, pola istirahat makan tuh. kita. Nah, itu yang menentukan gimana kondisi dan fisik kita bisa terjaga sampai di umur sampai 40-45 tahun. Nah, pola makan di Indonesia kan kalau makanan kan semua enak ya dan rata-rata unhealthy. Betul. Iya kan? Ini Bang Zulham sejaga apa nih sama makanan? Kan orang kan susah ya, maksudnya kayak Iya. pinggir jalan, aduh goreng Bener, Bang. enak banget lagi. Kalau aku sih yang penting menghindari makanan-makanan di rest area. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Makanan di rest area ada apa? Tahunya keras. Karena kan mungkin sudah 1 hari ya. Iya. Digoreng lagi mungkin kan. Kalau pola makan Bang Zulham gimana? Apakah Saya selalu jaga kayak saya kalau nggak latihan di lapangan, saya mungkin ke tempat gym apa segala macam. Saya terus makanan saya, konsumsi saya itu ya paling seperti vegetarian, sayur, terus yang rebus-rebus seperti itu. Terus kalau malam saya mungkin hanya nyemil dengan buah. Kadang saya makan nasi, ya kadang-kadang mungkin seminggu sekali 2 kali. Gitu Kalau makan bisa nggak? malam. Dan makanan khas Ternate pun sehat-sehat. Ikan Ikan bakar. papeda. Enak-enak lagi. Iya. Enak-enak. Itu kota guyup. Gua Betul, pernah guyup. betul. Makanya di umur 38 nih masih. Tapi kan di Jogja ada juga papeda komik siapa? Aan papeda. Itu nama doang. Itu bisa dimakan. Enggak bisa. Oh enggak bisa. Di Jogja sudah banyak tempat, ada restoran Kieraha, di situ juga jual papeda, ikan bakar. dan segala Naskuter macam. ada. Naskuter juga. Naskuter. Karena harus kita akuin dengan adanya Malut di Liga 1 beberapa musim ini, kita jadi tahu Ternate itu seperti apa. Iya. Kotanya apa semua segala macam. Makanya lumayan, aku kemarin lumayan kaget ketika si Malut pindah ke Jawa Tengah. Karena aku nggak tahu secara histori seperti apa, ternyata ini milik perorangan yang pada akhirnya dipindahkan. Toh dia di Malut itu dia dapat dukungan yang lumayan baik dari supporter. Kemarin kan dapat dukungan penuh semua segala macam. Karena kan sebenarnya ada beberapa klub yang bagus finansial, bagus secara pemain pelatih segala macam, tapi tidak ada pendukungnya. Itu terjadi kepada saya dan Bang Zulham karena kami sama-sama bermain di Produta. Oh iya, satu musim. Iya, bukan, tapi kami beda. Oh, beda kami musim. tidak bareng, tapi kami Tapi di sama-sama klub yang main di sama. klub yang sama di Produta. Kayak begitu. Waktu Produta Bang gimana? Saya Peruta waktu itu di Jogja. Di Jogja kan Bang? Jogja. Kamu di mana? Nah, Aku di Medan. yang di Jogja Kalau itu. Bang Oki itu di Medan kan udah ganti nama Protitan ya? Betul, tapi musim depan ya Produta Kembali lagi. lagi. Kembali lagi. Karena modelnya gini dia, Produta, habis itu waktu di Medan Protitan karena PT Titan yang jadi sponsor utamanya. Oh, jadi ganti Jadi nama. Protitan. Musim depannya PT Titannya tidak lagi mensponsori, jadi Produta Nah, lagi kenapa deh. waktu Praduta di Jogja? Karena duta rumahnya Jogja. Jadi orang Salah satunya memang si Arsitorus ngefans sama Seleon saya. Pak Sihar. Tapi itu apa? rasanya gimana Bang? Main bola Tanpa ada supporter. tuh. Agak beda sih. Betul. Gergetnya beda ya? Ya seperti kita latihan biasa kalau tanpa supporter. Ya. Iya. Bedanya kalau ada supporter kita lebih semangat, adrenalin. Ini kan nggak ada, lebih nggak ada dapat. supporter. Abis nyetak gol nyamperin siapa Bang? Iya, enggak. Gak ada, kita pemain aja kita. Kita guyup antar pemain Pas aja. nyetak gol kayak, dah. Ya, tos aja deh. Makanya kita tuh seneng kalau kita main tandang. Oh. Karena kita ketemu supporter lawan semua segala macam kayak gitu. Terasa lah ini tuh main liga tuh kayak gini gitu. Karena kalau main di kandang kita tuh kayak ayo. Bahkan orang di luar stadion tuh ayo masuk. Kayak gue nonton di Filipina. Orang gratis masuk. Satu stadion dipakai 5 pertandingan. Kayak kita ngejob stand up tapi nggak ada yang nonton. Betul. Ngalamin ya awal-awal. Aku pernah ngalamin kayak Pernah gitu. ya, pasti kita pernah. Yang nonton satu. Yang nonton bangku. Bangku, bener tapi itu semua Yang tepuk tangan teman sendiri. sendiri.
Ada, nggak ada. Maksudnya kurang lah Tapi feel-nya. sekarang ketika- bisa nggak sih produk? Sudah tidak ada. Ya, tapi kan itu legend, maksudnya Terakhir banyak yang tahu. itu aku. Udah. 2017 pada saat itu dia Liga 2, setengah musim kita berhenti. Pak Sihar itu langsung beli si Dender. Oh iya, di Belgia. Di Belgia, Pak Sihar langsung ngurusin si Dender itu. Kita itulah ya, bahkan saking profesionalnya Produta pada saat itu kita setengah musim selesai. Tapi kontrak kita dibayar full satu musim. Luar biasa. Semua pemain tanpa Profesional terkecuali. ya. Profesional. Kalau secara profesional Bang Jolan pasti ngerasain lah di Produta profesionalnya Yang namanya seperti juga apa. pro. Betul, namanya Produta. Produta. Ya, yang pro juga adalah satu turnamen yang sedang berlangsung sekarang ya. Kalau dulu namanya Piala Macan. Ya. Tiger. Kalau sekarang namanya Piala Mobil. Ya. Ya. Tergantung sponsornya siapa. Betul, Indonesia melawan Kamboja kemarin, akhirnya Indonesia menang 5-1. Michel 5-1. Becker hat-trick, luar biasa. Dan Fernandes, ingat ini dia nggak saudaraan sama Matthew Becker ya? Enggak. Iya, Nggak saudaraan ya. nggak Bener. saudaraan. Banyak yang udah saudara-saudaraan ada di cocok logi warga di Ada yang sosial media. saudaranya Shockbreaker gitu. Shockbreaker. Tapi aku mau nanya ke Bang Sulam, Bang. Sudut pandang sebagai mantan pemain timnas dan pemain pro. Banyak netizen-netizen yang komen gini, Bang. Pantes 5-1 lawannya cuma Kamboja gitu, Bang. Aku sih sebenarnya jujur kurang setuju karena ya main bagus ya udah bagus, nggak usah Siapapun dicari-cari lawannya. lawannya gitu. Kalau Bang Sulam sendiri seperti apa, Bang? Ya sama kayak tadi Bang Ki ngomong. Jadi kalau sudah di ajang internasional seperti ini, ajang nasional seperti ini ya semua lawan itu nggak bisa dianggap remeh. Iya. Jadi apa ya? Nggak bisa bilang dia lemah, nggak bisa bilang dia di bawah kita, enggak. Jadi kalau di setiap pertandingan kita nggak berikan yang terbaik ya otomatis yang lemah itu bisa menghancurkan kita dong. Iya, benar sekali. Era-era turnamen Asia Tenggara yang sebelumnya, kalau satu tim udah dibantai, backnya ketawa. Iya, emang beneran. Karena dulu kan gini Bang Zulman. Bukan senyum gitu. Kayak dulu kita nonton Indonesia gitu ya, tahun 90-an, 2000-an yang lawan Kamboja loss bisa 9-1. Pemain kita ketawa-tawa. Bang Zulman pasti pernah merasakan, saya udah ngebantai tim. Bang Zulman marah-marah kayak, hehe ketawa-tawa. Backnya juga, ya elah gue kebobolan lagi ketawa-ketawa juga. Iya, Jadi kayak ya udah mau gimana lagi, udah kalah. pasrah. Udah pasrah. Ketawa bukan karena apa-apa, karena ya udah. Nggak apa ya, lucu kayaknya. Lucu ya. Kok bisa? Getir, saking getirnya. Bang, tapi menurutmu Bang, kan kita bisa tahu lah lawan kayaknya nih lawan Kamboja skor 5-1. Kita masih punya peluang lagi nyetak gol bisa jadi 6, 7, 8. Ada nggak instruksi dari pelatih kayak udah cukup nih untuk menghargai lawannya kayak gitu. Toh kan kemarin kejadian waktu Piala Dunia yang pelatih Qatar marah-marah yang dibilang nggak respect. Lawan Kanada ya? Lawan Kanada ya. dengan Oh yang 6-0. hat-trick si Jonathan David ya? Iya, 5-0. kan itu dia sempat. Enggak, tapi kalau itu aku rela ya, karena ya kalau itu rela ya karena harusnya Indonesia di situ bukan Qatar. Betul. Nah maksudnya ini ada nggak instruksi dari pelatih kayak udah cukup kita. Ngerem. Ada cukup nggak nih, ngerem? gitu. Pernah nggak? Pengalaman saya selama saya bermain bola sih nggak ada instruksi dari pelatih bahwa sudah menang 5-0 terus dibilangin udah nggak usah cetak gol kita main aja, nggak ada sih Nggak ada ya kayak gitu pengalaman ya? saya. Bahkan justru kalau ketemu dengan lawan yang kita bisa nyetak gol banyak kenapa enggak, karena di situ kesempatan bagi pemain yang bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Oh iya, nantinya. betul. Naikin kepercayaan diri Naikin juga kepercayaan ya. diri. Yang penting poin juga kan kalau sistem grup nanti kepake Kalau kan. ya kalau hitungannya selisih gol kan Selisih itu gol, penting Iya. sebenarnya. kan Kalau gitu. Bang Oki pas udah tim yang Bang Oki bela udah ngecetak 7 gol, Bang Oki dimasukin nggak? Gak gini aja. Bang Oki kan ke kiper nih. Iya, dia dimasukin Ketika nggak? dia udah kebobolan 5 gol lah. Reaksinya gimana? Oh coba? aku pernah kebobolan 5 gol waktu itu. Bener nih, skornya 5-3. Itu reaksi kepemilikan klub besoknya manggil polisi. Aku diduga pengaturan skor. Wallahi sumpah aku. Wallahi. Sumpah aku. Jadi di hari itu kami kalah di kandang. Skornya aku 5-2 apa 5-3 gitu. Kebobolannya 5-0 dulu baru nyetak gol 2 apa Enggak, gimana kayak kejar-kejaran? 2-2-1, 3-1 gitu. 4-1 jadi 4-2. Curiga sih emang. 5-2 jadi akhirnya 5-3. Besok datang. Saya ini pertandingan terindikasi
Pengaturan skor. Saya curiga ada beberapa pemain, ada back, salah satunya penjaga gawang nih kata, ih udah gila. Karena itu golnya bener-bener kalau kita bilangnya gol assalamualaikum. Gimana tuh? Udah 1 lawan 1 sama kiper kayak yang cuman assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam gitu. Bener-bener 1 lawan 1 semua sama aku. Jadi terindikasi katanya ada pengaturan. Berarti kan bukan di elunya, di pemain belakang dong. Nah maksudku kalau memang mereka melakukan itu, kabari saya. Jangan mereka nerima aku, nggak nerima aku dituduh nih. Tapi gitu. jangan gitu Bang Oki, kan berkahnya jadi lu kayak sekarang. Ya alhamdulillah mungkin karena aku nggak tahu itu. Tapi sedih aku. Sumpah latihan pagi nih dibilang gitu. Kita sudah melakukan pengaduan ke pihak kepolisian, ini bakal diusut. Ku bilang sama pemilik tim waktu itu, usut Pak, cari sampai langit sana cari. Kalau ada aku nerima duit kali penjarakan aku bilang gitu. Ini pasti mana-mana. Jangan dibilang. Kalian keceplosan ya kan. Jangan. Sekarang kalau udah aku kayak udah gitu. nggak berani lagi ngomong karena waktu itu pernah ngomong terus saya banyak ancaman. Tapi ya udah kan masa-masa lalu. Iya. Tapi kalau misalkan kayak ini ya pertanyaan Bang Sulam kayak gitu kan. Kalau gue pertanyaannya adalah kalau misalkan timnya Bang Oki udah menang 5-0 gitu. Lu akan dimasukkan gak? Enggak, kalau kiper jarang. Ya kan tiba-tiba kiper iseng pelatih udah masuk. Kecuali kita punya kesepakatan, biasa tuh ada pertemanan nih. Antar teman, karena kan bonus pemain beda. Oh iya benar. Bukan begitu Bang Zulham, bonus pemain kan bonus yang main, yang cadangan. Yang nyetak gol. Bukan, gini dia nih ada yang main, pemain inti. Cadangan main, cadangan dan yang nggak main. Nah ini beda semua. Biasa ada tuh pemain-pemain yang sudah sepakat dengan posisinya gitu kayak kalau udah menang 3-0 nanti kau pura-pura sakit ya. Karena kan udah tahu dia bakal masuk gitu. Ada kesepakatan. Kalau kiper kan kecil peluangnya. Teman-teman Bang Oki jadi kiper gak pernah pura-pura sakit gitu? Oh enggak, mereka memang dengki ya Kiper susah alasan Bang, apalagi kalau nggak keserang, apa alasan sakit perut mungkin bisa. Ya, Paredesnya tiba-tiba jatuh pas Pau Kubarsi disikat sama Enzo Fernandez. Iya, berapa sakit kan Nah, aneh. gitu. Paling kita kalau pergantian itu biasanya kesepakatan antar teman kayak Bang Zulham nih striker. Ada striker cadangan yang lainnya nih nanti ngobrol-ngobrol. Nanti kalau udah menit 80 cedera aja ya. Gitu. Sakit ganti. Oh, dulu ya, tapi Dulu, ya. dulu. Dan Sekarang manusia- jarang ya. Dan manusiawi. Manusia. Iya. Karena kan kita lumayan itu secara Finansial ya. bonus gitu. Kayak pemain yang main itu 100%. Nanti yang cadangan main tuh 100% juga. Yang cadangan tuh 70. Nanti yang nggak main 50 gitu. Berarti kan kemarin Indonesia orang Kamboja menang besar. Habis itu akan lawan Timor Leste tandang main di Singapura Jalan Besar. Kok nggak main di Timor Leste? Saya kurang paham ya. Kalau saya nggak tahu gimana. Tapi Singapura tuh kayaknya banyak kali orang make stadion Jalan Besar itu. Bagus Rasaku. masalahnya, transportasinya enak, keluar MRT jalan dikit nyampe stadion, keluar stadion ada kopi tiam, ada ini. Terlalu banyak ini informasinya. Iya, kan saya kasih tahu kalau yang mau WD ya kan, yang udah dapat tiket, kalau udah dapat tiket ya kan. Dan Mereka berarti bakal lawan Timor Leste nantinya. Tapi sebelum lawan Timor Leste, Bang Zulham nonton nggak kemarin sama Kamboja? Ya nonton. Ini dari sudut pandang Bang Zulham melihat tim Kamboja perkembangannya seperti apa Bang? Dari yang dulu Abang lawan sama kemarin yang melawan timnas. Kan sekarang nih kayaknya Asia Tenggara lagi pada berbenah. berbenah. ini Piala Dunia Asia Tenggara. Betul. Jadi waktu di zaman saya sampai sekarang pun Kamboja masih di bawah Indonesia ya. Masih di bawah Indonesia. Dari zaman saya juga. Nah, terus kesini-sini kan sudah mulai berubah nih, semua sudah mulai berubah. Iya. Bahkan bisa dibilang Kamboja masih terlambat berbenah dari Indonesia. Makanya ya hasilnya masih sama-sama seperti begitu. Tapi progresnya ada Bang? Progres ada tim Kamboja. Cuman ya kalau melihat kualitas materi pemain, kualitas permainan ya Kamboja masih jauh. Masih jauh ya. Karena yang sepertinya yang tidak berbenah Brunei deh. Gimana berbenah? Gak ada orang. Gak ada orang. Bukan. Warganya enggak, dikit. Orangnya ada. Tapi mereka apa jadi main bola? Iya. Bahkan ketika influencer main itu jumlah penontonnya lebih ramai daripada si timnas Brunei main. Sama timnya mereka ya. Iya. Itu si Brunei di PPM. Bang Zulham tuh pernah di Malaysia. Malaysia. Waktu itu ya? Apa ya? Main di luar? Enggak, saya enggak pernah main di luar. Oh bukan. Ya, cuma dulu waktu tawaran banyak. Iya. Cuman saya enggak mau keluar.
Kalau yang di Brunei Sananta. Oh, Sananta kemarin sama Di PMM. sekarang Toha. Sekarang Toha. Dan mainnya di Liga Malaysia mereka Liga kan, Malaysia. bukan main di Liga. Karena Brunei. sebelumnya mainnya malah di Liga Singapura. Iya, Liga Singapura itu kan lumayan liga open minded ya. Ada tim Jepang di Iya, sana. karena pernah juaranya dari klub dari liga Jepang. dari Prancis Iya, gitu-gitu. ada tim Iya. Jerez yang juara, tapi yang masuk ke Liga Champions atau ininya adalah tim Singapurnya. Tim Oh, Singapura. harusnya gitu. Ada syaratnya. Oh. Ya begitulah, karena gue pernah jadi komentatornya kayak, kok ada ini gitu. Tapi kalau kita ngomongin timnas Brunei mohon maaf masih belum ada progres ya. Enggak, kalau itu ya udah nggak usah. Mereka Iya. jagonya adalah olahraga kuda polo, nggak sih? Polo. Ya. Kerajaan. Kerajaan. Jago Tapi dia kalau itu. menurut Bang Zulham di AFF ini ya, Nggak apa-apa. AFF nggak apa-apa. AFF. Kan federasi mah nggak boleh federasi. Di AFF ini tim Asia Tenggara yang menurut Bang Zulham jadi ancaman untuk timnas Indonesia apa? Selain Vietnam, Thailand ya. Kayaknya kalau dulu memang ancamannya ya Filipina ya Bang? Enggak, Thailand. itu basket aja udah, basket Dulu aja. ancamannya cuma Thailand. Kalau waktu zaman saya ya. Iya. Kalau sekarang saya rasa levelnya sudah berbeda. Indonesia levelnya sudah bukan Asia Tenggara lagi sebenarnya. Wah itu. Berarti ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan gelar. Peluang besar. Peluang besar untuk mendapatkan. Dan ini ketika besok melawan Timor Leste, Timor Leste. ya kan, lawan Timor Leste berarti ada pemain dari batch yang akan masuk dan dapat bonus berarti. Itu Iya, kan? Kalau di betul. timnas dapat juga. Dapat, kalau Dapat timnas juga. dapat. Dapat. Jadi Saya nggak dari tahu bench. tanya, aku nggak pernah Iya. timnas. Kamu timnas U12 kan? Saya pernah timnas U17. 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 Padahal usia udah 19. Nah, tanya Bang Julam kalau Ya, Bang di Julam. masalah di timnas. Ada pasti ya, nggak Bang, sih ya? Bang apresiasi dari manajer Federasi, mungkin dari federasi manajer, kayak ya. begitu untuk Ada kan? Ada lah pasti. Ada itu ya, Bang, ya? Berarti ada lawan Timor Leste adalah kesempatan pemain-pemain yang kemarin dicadangkan. Karena kan setelah ini Indonesia akan bertemu dengan Vietnam. Vietnam. Habis itu Singapura. Dua pertandingan kunci terakhir Yes. menentukan apakah jadi juara grup apa enggak. Karena di grup sebelah Thailand kemungkinan besar udah pasti di juara grup. Ya. Iyalah. Lawan Laos kemarin mainnya udah kayak fun football. Lawan Saos. Laos. Laos. Sedangkan tetangga kita yang negaranya tidak menyiarkan turnamen ini, itu lawan Myanmar aja hampir kalah. Oh gitu? Iya. Oh tidak jadi ancaman berarti? Ya, federasinya lucu memang. Oke deh, kan. berarti kita harus memenangkan 2 match sisa setelah lawan Timor Leste. Timor Tapi Leste. sebenarnya nggak usah jauh lah itu. Kita persiapan lawan Timor Leste ini aja. dulu. Ya kan akan Karena main Timor- di hari ini tayang berarti. Ini tayang, sudah selesai nih pertandingannya. pertandingan. Timor Leste itu harus kita akuin kalau kelompok usia bagus. Oh iya. Iya. Iya kan? Bagus. U19-nya Iya, kayak gitu setuju. tuh dia bagus. Tapi ketika sudah mulai Dewasa. tuh mereka agak lumayan turun tuh secara performa tuh. Nah, ini kita bakal lawan Timor Leste. Kalau lihat dari skuad yang Dari kemarin main lawan Kamboja, Ya. siapa yang kira-kira menurut Bang Jul harus di Rotasi ya? Rotasi. Untuk segi materi pemain sekarang Iya. ya Iya, di tim Garuda mungkin kualitas semua sama sih sebenarnya. Iya. Kalau mau dilihat di kualitas bermain semua sama. Yang bermain di kemarin atau yang ada di bench, Di bench. ya, semua Kualitasnya sih. sama. Jadi menurut saya siapa aja yang di bench yang siapapun yang main? Kualitasnya dirotasi sama ya, untuk Bang, ya? main duluan untuk lawan Timor Leste sama aja sih hasilnya pasti. Tapi yang pengen abang lihat dari cadangan siapa Bang yang masih? Ada Yang- Ragnar, Sadil, Brian Fatari sih gue pengen lihat Yang sih. Ya. abang pengen lihat main 90 menit. Jadi mungkin kesempatan besar buat mereka ya kayak Brian Fatari, terus Sadil Ramdhani. Jika dikasih main pun pasti kualitasnya nggak beda jauh dengan pemain-pemain yang sebelumnya sudah bermain. Karena pasti mereka juga diberi kesempatan, otomatis mereka juga pengen nunjukin. Iya. Apalagi kalau udah babak pertama misalnya 5-0 gitu. Bah, masuk tuh semua. Jordi Amat semuanya masuk. Kasih paham. Bos. Itulah. Aku pengen lihat Cahaya aku. Aku Cahaya ya? Cahaya aku pengen lihat Cahaya nampak aku. aku cadangannya. Kacamata kamu. Raihan Mana? Hanan, Brian Ya, ya, Fatari, ini kan, Sadil, Cahaya, Ragnar, Jordi, Tim Gapens, Rizky Eka. Wahyu. Tim Gerpan ini masih muda juga ya? Masih.
Bahkan kan striker kita yang kemarin hat-trick baru 19 tahun ya? Karena dia pokoknya dia kalau nggak salah dia beberapa tahun lalu ngirim DM. Itu dia. ada DM-nya, Itu Bang. beritanya. Jadi Siapa? Dia Si ya itu Becker. yang hat-trick. Michael Becker. Michel Becker. Dia ngirim DM pengen Memperkuat Timnas. Dia dulu tim Garuda. tim kuliah. Tim kuliah. Oh, tim universitas. Iya. Oh, dia belum Eyangnya orang Jogja itu. dia belum pernah main di liga ya? Setahu Enggak, belum. Baru universitas. Nah, menurut Bang Zulam melihat sepak terjang si Michael Becker kemarin gimana, Bang? Itu pembuktian. Dia ingin membuktikan dan itu sudah terbukti. Ya. Dia ingin membuktikan bahwa apa yang dia Mau? mau dan dia cita-citakan akhirnya ada kesempatan dan kesempatan itu ya dia buktikan, dia nggak sia-siakan. Betul, karena secara postur bagus banget. Bagus banget ya. Dia 2 gol lewat sundulan. Iya. Membuktikan bahwasannya, nah kan kita sebenarnya butuh juga tuh striker-striker dengan posisi, dengan postur tubuh yang Buat lumayan pantul tinggi. gitu-gitu Iya kayak begitu, dan kita sekarang punya dia nih. Dan dia 1 senti lebih tinggi dari si Joel Purba. Bukan. Itu jauh itu. Oh, ya sorry. Siapa yang di Millwall sekarang siapa? Ibnu Jamil. Bukan yang di Millwall siapa? Di Millwall. Back timnas siapa? Oh ini apa namanya Elkan Bagot. Elkan Bagot. Bagot. Nah, selisih 1 senti. Lebih pendek dari Elkan. Iya, sama Nggak Jalan kelihatan. Kaliurang sama. Tapi menurut Bang Zulam, kelebihan si anak ini apa Bang yang sudah terlihat di partai pertama kemarin? Dia punya kelebihan, dia punya semangat sudah pasti, sudah oke kita kemarin kan kita lihat sendiri. Terus dia punya penempatan posisi. Wah itu yang bagus banget ya. Penempatan posisi karena sebagai seorang penyerang kan kita nggak perlu banyak lari di sepak bola zaman sekarang nggak perlu banyak lari. Kita hanya butuh posisi yang tepat. Iya. Itu yang dilakukan dia kemarin. Iya, karena kita kalau sudah punya posisi yang tepat saat ini, kita punya pengumpan yang handal. Benar. Nggak cuma Karena kan kemarin MVP-nya dia kan. Iya. Tapi menurutku Tom Hai Menggila. layak untuk gitu. Maksudnya umpan gol ketiga dia itu. Gol ketiga itu Gila banget itu. gila, itu kayak bolanya memang dikasihkan ke kepala dia nih. Iya, Nih benar. gitu. Kayak level gue tuh bukan Asia Tenggara lagi nih. Ini Iya, gue kasih nih tas gitu kan. Dia kayak ngasih tahu ke pemain-pemain bola Asia Tenggara itu, adik-adik, lihat abang ngumpan gini. Cas gitu. Kalau kalian menonton pertandingan yang pas gua komentatorin di salah satu YouTube channel ya, itu di YouTube Reza Arab itu Myanmar lawan Malaysia. Lapangannya kagak simetris. Apa enggak simetris? Garis-garisnya belok-belok. Gini. Garis lapangannya kan ada Gini, yang kayak rumah miring Antv. Iya. Ngomongin Antv. Oke, sebelum lanjut ke Antv, aku mau nanya dong sama Bang Tio. Ya Mas Mu. Kalau misalkan Bang Tio berkesempatan jadi pelatih Piala AFF, kira-kira apa strategi kunci untuk meraih kemenangan, Bang? Aku tahu Mas Mo, kuncinya adalah pertahanan yang bagus. Karena mau sebagus apapun serangannya, kalau lini belakangnya rapuh, pasti gampang kebobolan. Kayak kulit kepala cowok ya, pas lagi totalitas dan keringetan, yang kesiksa duluan pertahanan kulitnya tuh. Betul banget Mas Mo, karena cowok-cowok kayak kita mah pas lagi nge-push performa, kalau kepalanya gatal dikit aja gara-gara ketombe, semua rencana, taktik, strategi buyar. Karena itu ada risetnya, kalau kulit kepala pria secara alami memang lebih rentan minyakan dan ketombean dibanding wanita, ibarat kalau di lapangan butuh bek tangguh di lini belakang. Nah kalau gitu backnya nggak boleh sembarangan. Harus pasang Clear Man Ultra dengan 3 times call barrier defense, siap jaga lini belakang kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih. Buruan deh beli Clearman Ultra, jangan biarin ketombe rusak spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Ya semoga Indonesia bisa juara untuk pertama kalinya di AFF kali ini ya. Tapi sebenarnya saya ada ketakutan juga, Bang. Clearman Ultra. Udah. Udah, telat. Biar nambah built-in aja ini. Nih, coba ulang. 1, 2, 3. Jangan lupa semuanya, pakai Clearman Ultra. Tapi yang Tom Hai tadi, yang Tom Hai ya, emang bagus banget sih, tapi Parah. ada ketakutan juga. Apa? Ketika Tom Hai nggak main. Nah, Siapa kira-kira? nah. Seperti yang tadi saya Bilang. bilang kan, hampir dari semua skuad yang ada di timnas Aman ini mah. Garuda, semua punya kualitas yang sama. Hanya kesempatan aja siapa yang main duluan, siapa yang Iya duluan. Seandainya kalau
Bang Tio bisa jadi pelatih itu semua 24 atau 30 bisa main semua ya dikasih main semua. Semua. Betul. Makasih lah kita. Makanya aku udah beberapa kali ngomong sebenarnya skuad yang dimiliki Indonesia saat ini adalah skuad dengan kualitas bagus. Kita hanya butuh pelatih bagus untuk bisa meracik ini. Semoga Indonesia ketika ini tayang berarti kita sudah tahu hasil akhir dari Indonesia lawan Timor Leste. Ya. Prediksi aja, prediksi yuk. Prediksi. Mas Mukti? 6-0. Iya. Bang Zulham. Kalau pemainnya masih sama kayak seperti Kemarin? Mungkin bisa 4-5-0. Tapi kalau ada rotasi mungkin hanya 3-4-0 doang. Bang Oki. Sama lagi itu sama Mas Jogja itu. 5-6-0 saya. Luar biasa. Ya apapun hasilnya semoga Indonesia bisa Nggak mau juara. Nggak mau ke prediksi. Ayo dong. Aku takut dibikin taruhan. Ais. Aku takut dosa jariah. Enggak ada. Nggak ada yang taruhan, nggak ada. Ya Indonesia pasti menang. Ya berapa? Di atas 3 lah ya. Pasti. Gak mau, gak tahu ah. Itu Bang Zulham aja. Gue paling gak mau disuruh prediksi. Bang Zulham aja bilang 4-5-0 Ya. kalau skuadnya sama, kalau enggak 3-4-0. Ya 3-4 lah. 3-4-0. Ya kalau misalkan lihat dari Kamboja, kebobolan 1 bisa kayaknya. Kita kebobolan lagi? 1 doang. Enggak. Kan lengah, aduh lupa gitu. Enggak, ini bakal jadi evaluasi. Itu kemarin ketika bobolan 1, itu kemarin pemain bawah ngobrol sampai jam 3:30 pagi. Gak tidur. Oh ke Bogor, nongkrong di Bogor ya stasiun Ngobrol Bogor. sambil ngantuk kayak. udah jam 5 pagi udah ngomong kayak. Ridho guysnya. Coach, wes ngantuk iki. Ya topiknya jam 5 pagi udah bukan bola lagi. Oh iya. Gitu. Itulah kalian nggak percaya kan? Iya. Itu sebenarnya. Itu di Garut itu ada stadion terbesar di dunia. Udah gitu. Udah bohong. Obrolannya udah kemana-mana. Udah obrolan nggak Jadi bener. ngomongnya sambil merem. Iya. Iya. Old Trafford itu sebenarnya di Garut gitu. Kalau udah nggak ada obrolan, basa-basinya gini. Kerasa dingin gak sih? Terus ada momen tiba-tiba 5 detik diem. Terus ada momen tuh. Ya udah pulang yuk. Pulang yuk. Bang Zulham sudah memprediksi seperti itu. Tadi juga secara pemain kata Bang Zulham, skuad yang ada saat ini dan skuad yang ada di bangku cadangan punya kualitas yang sama. Jadi siapapun yang dimainkan kita nggak perlu khawatir lagi. Tapi kan banyak yang ngomong juga lawannya masih Kamboja, lawannya masih Timor Leste. Pembuktiannya nanti ketika Hari Senin? ketemu Vietnam. Hari Senin betul? Menurut Abang apakah pelatih akan tetap menggunakan formasi yang sama atau ada perubahan nantinya Ketika lawan Vietnam? Perubahan pasti ada sedikit, perubahan. Tapi untuk taktikal permainan tim Garuda mungkin masih sama, mengandalkan permainan dari build up, segala macam pergerakan pemain. Karena saya percaya karena kualitas kualitas pemain yang ada sekarang luar biasa. Ya. Karena level kita kemarin ya satu-satunya tim Asia Tenggara yang sampai fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Untuk pertama kalinya. Kan. Makanya itu emang. Walaupun memang tim pemain yang berlaga di Eropa tidak bisa gabung karena kan udah mulai pre-season mereka kan. Nah itu gimana Bang Zulham? Pengaruh nggak pemain-pemain yang di Eropa nggak bisa gabung Bang? Untuk skuad yang sekarang ya saya bilang di AFF ya? Ya, untuk tim Garuda yang di era sekarang mungkin ada sedikit pengaruh ketika pemain-pemain yang di Eropa ya? yang ada di Eropa terus nggak bisa gabung, itu mungkin ada sedikit pengaruh ya, karena beda dengan Garuda di era zaman saya dulu. Ya. Tapi memang kan untuk saat ini sedikit keberuntungan kita adalah banyak pemain-pemain kita yang secara apa ya kita bilangnya naturalisasi ya. Mereka sekarang banyak main di Liga 1. Nah kebetulan untuk saat ini Liga 1 tidak ada kompetisi, hanya sedang persiapan juga di Piala Presiden kayak begitu. Jadi secara kedalaman skuad tuh sebenarnya sudah oke sekali nih. Cukup banget nih. Maksudnya
kita ada Jordi Amat di bawah, ada Rizky Ridho, ada Tom Hai, ada Mark Klok, ada Sandy Sen Walsh. Patinama, ada Sandy Walsh, sekarang ada Baker, siapa lagi? Yang si main-main si Matthew Baker nggak dipanggil kan, yang si 17 tahun itu yang. 17-nya yang ya. pemain debut. Tapi kan kita punya ini striker baru. Itu ada siapa? Gio Keres tadi. Gio Keres ada, Kan Gio Keres Arsenal. Gaypens. Gaypens itu maksudnya bisa dicoba juga. Luke bisa Vickery kita nggak ada lihat. ya? Luke Vickery. Nah aku sih nggak terlalu Egy. pemain bawahnya siapa aja tuh? Egy, Kade Agung, Brian Fatari. Ben Fatari, Brian Wahyu Fatari. Prasetyo. Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, 4 benar. Karena kan mainnya 3 back ini kan kalau si Jordi Ya Amat 3 ini kan berarti Ridho, itu ada Sandy Walsh, kirinya Sen ya. Patinama. 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 Dan Itu Walsh masuk. kan bisa diganti Jordi Amat juga. Iya maksudnya ini secara main juga oke sekali di bawah 3 orang ini. Kalau misalnya Tom Hai atau Mark Klok nggak bisa, Jordi Amat kan bisa main di posisi itu. Bisa. Oh, Kadek Agung jangan lupa. Kade Agung Makanya pemain di itu. posisi situ Kade Agung. Iya. Makanya. Ryan Hanan. Nah kita ini adalah skuad yang tidak terlalu full sebenarnya, tapi ini sudah cukup kalau hanya untuk bermain di Piala AFF. Menurutku ya. Bukan mengecilkan. Bukan mengecil lah. Bukan Bang mengecilkan Jilan. AFF, tapi memang AFF itu harusnya memang jadi ajang untuk pemain-pemain baru, pemain-pemain muda dapat kesempatan main. Kemarin aku baca berita si John Herdman bilang AFF ini kayak jadi precisionnya pemain-pemain Garuda. Iya. Precision gitu. Tapi itu akun beritanya saya nggak tahu ya, terpercaya nggak ya. Oke. Zaman sekarang. Iya, benar. tapi saya Benar, di zaman Twitter sekarang. baca gitu Tapi kan ada. sekarang juga lagi ada presiden juga buat liga-liga, buat tim-tim Liga Indonesia Piala Presiden. yang ikut. Yaitu Piala Presiden 2026 di mana Persebaya dan Persib ini sudah memastikan lolos ke babak semifinal. Ini Bang. Ini pemain terbaik. MVP. Piala Presiden 2015. Legenda. Itu pertama kali saya siaran di salah satu TV tuh. Oke. 2015 tuh ya Bang? Piala Presiden tuh ya? MVP, top score. Ya. Kacau. Berapa sih hadiah top score? Ada tadi kan fotonya ada. Fotonya ada. Berapa sih itu Bang? Saya masih ingat kalau Top score? 100 juta sih. Oke. Top score 100 juta? Ya. Wow. Wow. Potong pajak. Iya. Potong pajak. Potong pajak. Tapi plus pemain terbaik 200 juta. Astaga. Buat Potong pajak juga. Plus Agak. champion. Juara lagi iya. Ah gila. Gila. Berarti gila, tahun 2016 lapor pajaknya lumayan. lumayan, tapi kan enggak cuman kirim bukti potong Iya. aja kan sudah dipotong. Kan lapor pajak juga. Kita taat Iya, pajak. iya. Kita taat Tapi ini pajak. nggak sih ketika jadi pemain terbaik, jadi top Top score, dapat bonus segala macam. Ada nggak langsung saudara minjem duit? Ada nggak? Karena tahu prestasi abang gitu. Pokoknya orang jauh gitu. Wah, saudara gue Sukses nih. nih, Sulam nih di perantauan. Ya. Ada aja mas. Ini jadi gini, ham. Ham, piye kabar ya? Kebanyakan sih gitu ya, kebanyakan. Langsung kayak saudaranya lagi main terus istilahnya lagi ada dapat rezeki. Iya. Pastilah, pasti ada. Ada. Cuman waktu zaman saya sih, waktu ketika saya terima kayak gitu, alhamdulillah nggak ada ya. Cuman saya ketika pulang ya sudah nggak perlu orang minta. Langsung Dari ya, berbagi. aja. langsung bagi-bagi aja ketika lihat gerak-gerik mereka. Kita kan tahu kan. Apalagi teman-teman dekat Gini, kan. ini misalnya rumah Bang Zulham, dia mondar mandir ya pagi. Dia mondar mandir. Padahal nggak pernah nih selama ini dia mondar-mandir di depan rumah Bang Zulham. Kalau nggak ada orang gini terus. Ada nggak? Gitu batuk. Batuk di depan rumah Bang Zulham. Tapi terlalu tinggi dia gini-gini. Aduh. Ya namanya juga kan bertetangga, iya. keluarga, ya, Bang, apa? saling membantu. Apa yang membuat performamu sangat amat Peak di situ ya? peak di 2015 itu Bang? Apa faktornya Bang? Waktu bersama Persib ya. Iya. Itu jadi apa ya pembuktian karena sebelumnya kan setelah 2014 kelar liga saya itu sempat dihubungi oleh Persib Bandung untuk gabung di 2015 tapi saya lebih memilih ke Persipura waktu itu lebih ke Persipura. Terus liganya nggak jalan kan, dibekukan waktu itu kan KNB League. Iya. Betul. Nah, terus dibekukan karena ada apa rebut-rebut apalah di Indonesia. Itulah pokoknya. Dualisme lah pada Dualisme. akhirnya. Jadi dibekukan, akhirnya dari nggak ada kompetisi terus dibuatlah Piala Presiden pertama.
Nah di situ kebetulan Persipura nggak ikut. Itu Persipura nggak ikut. Jadi saya ingin balas istilahnya kesalahan kemarin ketika sudah dipanggil terus saya nggak jadi gabung. Jadi saya Buktikan di Ke sini. Persib. gabung ke Persib. Jadi saya buktikan dengan ya yang tadi apa yang saya raih terus membawa Persib Bandung juara. So itu pembuktian saya dan akhirnya setelah itu saya masih dipertahankan untuk bersama Persib tapi saya cedera waktu itu kan. Ya, betul. Itu waktu cedera. Tapi setelah itu saya masih tetap disuruh kembali ke Persib. Nah kalau ngomongin Persib berarti kan musim lalu back to back ya? Musim Iya, lalu back to back. back. Musim ini deh buat walaupun masih jauh ya, ini masih Ya, panjang. dengan Tapi bursa transfer ya yang udah. begitu Apakah Bang asal- Zulam yakin Persib musim ini bisa tripit nih nggak ya? Triple nih, 3 gelar berturut-turut, 3 musim berturut-turut maksudnya. Oke, tergantung konsisten lah. Setiap tim itu tergantung konsisten. Nah, itu sudah dibuktikan Persib Bandung di Dua musim ini. dua musim kemarin. Akhirnya bisa back to back karena konsisten tim tersebut. Jadi ketika ingin tim tersebut dia konsistennya selalu performnya selalu bagus, ya berarti materi pemainnya jangan terlalu banyak dirubah. Oke. Nah, itu yang sering dilakukan Persipura dulu, dia sering lakukan karena nggak banyak perubahan di Kerangkanya, kerangka pemainnya dia lagi. Akhirnya sudah tidak terlalu banyak adaptasi. Akhirnya ya sudah punya chemistry yang sesama pemain. Akhirnya ya terbawa sampai ke kompetisi konsisten. Iya, benar setuju Bang. Kalau untuk musim berikut kita lihat dari beberapa tim punya pemain-pemain yang bagus, banyak pemain-pemain yang dari diaspora juga yang gabung. Tapi Persib juga masih bisa berpeluang untuk menjuarai musim baru berikutnya nanti. Nah, ya kita mesti lihat karena liga belum dimulai, masih panjang. Piala Presiden dulu, Ya. Persib dan Persebaya udah pasti lolos dan kita akan menyaksikan serunya Piala Presiden dan juga Yes. Piala AFF buat Vivin Dedes. Tapi juga ada yang seru juga. Ini adalah Ultra Moment Clear. Kita langsung bahas momen-momen ultra atau luar biasa di dunia sepak bola. Yang pertama, Ultra Moment Clear versi seminggu yang pertama adalah Ultra Epic. Balas Saiwar Iwan Setiawan. Zulam Zamrun selebrasi di depan benchnya Pusamania Borneo FC. Satu namanya Pusamania gitu. Iwan Setiawan ini komentar Persib miskin taktik. Tertinggal 1-0 akhirnya comeback. Gimana ya Bang Zulam? Cerita lengkapnya nih. Momen ini ya. Jadi ketika kita kita sudah selesai main di leg pertama di Borneo kan, kalah 3-2 kita, kalah 3-2. Terus leg keduanya di Bandung, saya tuh nggak baca berita kayak gitu. Saya malas baca statement kayak gitu karena nanti Fokus ya, mempengaruhi kan. Jadi saya taunya datang ke lapangan, main, menang, selesai. Seperti itu. Cuman saya dikasih tahu sama teman-teman pemain yang lain, ya nanti kalau kita lawan Borneo, kalau cetak gol selebrasinya kayak gini ya. Saya bilang, loh selebrasinya kenapa emang? Ini statementnya kayak gini. Nah jadi dikasih statement, terus saya jadi ngeliat tuh. Jadi saya ngeliat tuh, katanya dia tuh Persib tim yang punya duit, kalau nggak salah ya, tim yang punya duit, terus ngambil pemain-pemain yang dianggap bisa bermain seperti Firman Utina, Julhan Jamret, Atep, Tantan. Terus saya liatin, oh ini statementnya gini. Ya sudah, kalau orang berkelas kan nggak perlu dibalas dengan komentar juga. Balas tuh ya kayak gitu, langsung aja di lapangan cetak gol ya. Cetak gol, bawa tim menang dan selebrasi. Setelah kita lihat selebrasinya benar-benar di depannya. Gitu. Ini selebrasi ini kan sebenarnya saya tuh larinya mau itu saya muter balik lagi tuh. Saya kan harusnya udah mau ke sana. Karena itu kan gol penentuan kemenangan terus kita lolos ke semifinal. Jadi saya mau lari merayakan sama-sama di bench. Cuman saya ingat langsung tiba-tiba keingat anak-anak bilang, nanti selebrasinya langsung di depan Coach Iwan aja. Ya kan? Jadi saya langsung muter tuh, tiba-tiba keingat saya muter. Kayak gitu, langsung disuruh sujud syukur.
saya kan gak enak kan di depan orang ya kayak gitu pun kan orang tua. Jadi saya paling depan kayak saya tuh imam, ada makmumnya di belakang, safnya di belakang. Ya di belakang ya Atep yang lain-lain, Konate. Ya terus sujud syukur kan, tapi ada yang pantatin apa segala macam. Saya kan imam di depan. Enggak udah gitu loncat-loncatnya beneran bukan di depan tapi dipantatin. Ini apa nih momennya apa nih Bang? Piala Presiden? Piala Presiden 2015. Oh ini yang 2005. Karena aku tuh nggak tahu ya. Aku pernah nonton Piala Presiden atau apa. Waktu itu penalti Persib kalah di kandang sendiri tuh. Lawan Borneo juga. Kim Jeffrey waktu itu gagal penalti. Tahun berapa tuh? Ada adu penalti. 2000 berapa ya? 2017 kayaknya. Piala Presiden juga. Aku nggak tahu itu momen apa Piala itu kayaknya 2017. kopi dulu tuh ada. Oh ini kali yang Turnamen kopi championship. Turnamen kopi. ISC. Iya. Torrebika ya. Torrebika ya. Kopi championship. Ya ISCB, ISCA. Yes. Ya, jangan ada ISCA, ISCB. Salah ya. Kalau nggak salah itu Persib kalah di kandang adu penalti. Aku nonton langsung itu. Di situ nah ini kan karena sebelumnya kan sudah ketemu dengan Borneo juga di Piala Presiden gitu-gitu. Makanya pertandingan tuh lumayan itu. Tahun berapa tuh? Ini yang selebrasi. 2017 kan? Ya 2017. Semifinal leg kedua kalah adu penalti kan? Iya benar. Kim Agregat Jeffrey. imbang Kim Borneo Jeffrey. menang. Oh enggak ini yang Masih ada Bang Zulam berarti 2017 Bang? 2017 Enggak, Bang? Enggak, 2017 saya sudah ke PSM Makassar. Oh. ya 2017. Oh iya. Oh, 2017 sudah ke PSM PSM Makassar dari Persib minta Kukar baru ke PSM Makassar. Oh, value-nya Bang. Iya. Banyak ya? Habis itu balik lagi ke Persib dari PSM Makassar. Gue bolak-balik ya Makassar, Bandung. Iya benar. Mas Mukti, di antara semua Mas Mukti memang banget dia value-nya itu Bang. Nilai transfer memang. Ini kan lagi masa-masa emasnya. Betul. Bawah 2010 tuh. Gak ada. Persiter. Persigo pernah Bang? Persigo pernah. Gorontalo. Gorontalo. Oh. Wah ini tim-tim yang dirindukan Persigo Gorontalo, Persmin Minasa, ya. Persma Manado. Itu. Persma Manado. Bola Amongondo. Persibom. Persibom. Pernah main di stadionnya Persibom Bang? Pernah. Yang kayu ya Bang ya? Iya kayu, Iya kan, kayu tubuhnya ya? semua. Dulu ada Persibom, dulu yang kalau Manado apa timnya? Persma. Persmin. Persmin. Oh Minahasa. Minahasa. Sorry, Persmin Minahasa. Persma Manado. Manado. Padahal Persma tuh ada Malang juga ya. Persema. Persema. Kalau yang sama tuh Persiba Bantul, Persiba Balikpapan. Ya. Sama. Persel ini juga Lampung. PSBL. PSBL. Langsa sama Langsa Bandar sama Lampung. Iya. Oke, kita langsung masuk ke Ultra Women Clear versi sepak bola yang kedua, Ultra Drama. Yes. Seru sepanjang sejarah AFF, Indonesia runner up Piala AFF 2016. Ini Hansamu kan ya? Boleh ya? iya yang main Boleh ya, di yang pertama main di Pakansari ya? Iya. Pakansari menang tuh Menang, gitu. Hansamu sundulan ya? Leg 1 2-1 tapi leg Nah, 2 itu saudara saya tuh. ya mirip nih. Ya, betul. Ini yang dipilih, ini yang dibilang mirip. Bener. Pratu. Mirip banget beneran total. Betul. Ada foto bareng gitu kan terakhirnya kan? Iya. Ada foto bareng. Ini yang leg pertama saya nonton di Pakansari tuh. Loncat, wah itu hebohnya kacau Pakansari. 2-1 kita. 2-1 itu kayak momen bisa nih. Ya Raja Manggala memang berbeda saudara-saudara. Ya 0-2 ya kalah di sana ya. Saat itu lini depannya ada Stefano Lillipali sama Kakak Boas. Kakak Boas. Iya Dan kan? di Thailand Ini berhasil ya? kayaknya Kakak Boci udah di ujung-ujung nih. Udah, bareng iya. timnas nih. Iya kan? Iya. Dan Vano Lillipali lagi naik-naiknya nih ya. Betul, karena belum lama dia nih. Belum lama. Ke Indonesia kan? Oh ini Enggak zaman itu Stefano Lillipali itu mainnya di posisi 8, 10. Iya, benar. Iya, makanya itu. Yang yang sama Asian Games juga kan, Bang? apa? Asian Games juga. Betul, Asian Asian Games. Games. Beto. Asian Games, bener. Beto Siapa Gonçalves siapa juga. pelatihnya? Luis Milla. Nah, Luis tapi Milla. 2016 ini Banget itu. salah satu momen warga rakyat Indonesia kayak bisa, wah ini bisa juara nih kita nih. Tapi lagi-lagi pas udah 1-0, oh bisa kejar. Pas 2-0 sih ngeliat gaya mainnya, udah. Yang Leg Bang kedua? Zulap, iya yang Bang Zulap bilang, ingat leg kedua deh, leg pertama sih udah Iya. Thailand di bawah kita itu semua sepanjang 90 Apa yang terjadi di leg kedua Leg itu, kedua, Bang? Bang. Apa ya? Mungkin dari di zaman itu kualitas tim Garuda masih di bawah Thailand. Zaman itu kan tim Thailand tuh terlalu ngeri. Lawan paling berat
Thailand selalu. Tim Garuda, lawan paling berat tim Garuda ya Thailand. Thailand, iya. Di zaman saya ya. Jadi ketika berbeda banget ketika kita bermain di leg kedua, apalagi main di Raja Manggala. ya, Saya sebagai penonton melihat waktu itu kayak kurang pede gitu kan. mereka bukan kurang pede, justru mereka itu lebih percaya diri, lebih apa ya, lebih ngotot mainnya, berbeda dengan di leg pertama. Jadi hampir kita tuh hampir lebih banyak bermain di area pertahanan sendiri. Gak ada jarang baru kita bisa menyerang ketika ada kesempatan aja. Ini pelatihnya siapa ya pada saat itu? Masih almarhum Alfredel. Oh ya, Dan ini kalau main di Raja Mangga tuh kayak new camp cuy. Kebuka semua kan. Iya. Banget kalau full tuh kacau sih. Full waktu itu kalau nggak salah. Kalau full kacau Full sih. banget. Full kacau sih. Walaupun ya yel-yelnya kita nggak paham. Tuk tang tung tak, ting tong tung tak tung tak tung tak. Tapi waktu itu kalau sebenarnya kalau tidak ada insiden yang dilakukan kayak kakak Abdul Staluhu tendang ke bench, mungkin kita masih punya kesempatan untuk bisa Cetak gol. cetak gol 1-2. Berarti itu berpengaruh bang. Momen kakak Abdul itu. Seperti itu kan udah berpengaruh ke istilahnya ke pemain. Iya, ke pemain, kan mental Thailand juga pemain. Momentum juga ya. Tapi yang Thailand juga provokasi. Iya. Provokasi juga. Ya itulah salah satu dari sepak bola. Sepak bola pasti ada gitu-gitunya. Taktik, strategi. Iya. Kayak kalau Vietnam tuh pada masa Arhan lemparan ke dalam, Iya. jalur lemparan ke dalam dikasih botol minuman. Seperti itu. Ya namanya juga sepak Sepak bola. bola. Kan itu memang kan pemain itu harus sabar dan punya mental yang bagus. Kalau seandainya Arhan nggak sabar, kayak bolak-balik dikasih botol tuh kayak dilempar ke bench. Terjadi. Gak enak. Kan gak enak. Oke, kalau momen terbaik atau ultra versi Bang Zulham Zamrun Dalam ada nggak? karirnya atau momen yang justru menjadi penyesalan Bang Zulham Zamrun Sepanjang sepanjang karir. karir sejauh ini ya? Dari penyesalan duluan nih. Boleh. Dari penyesalan ya ketika diajak untuk berkarir di luar negeri, ya, itu saya tolak. Nah itu ya. Ada kisi-kisi Penyesalan. negara mana bang? Kalau di Asia Tenggara ya kayak di Malaysia, terus kayak ya di Eropa ya yang kemarin kata semua netizen ngomongnya hoax, tapi itu memang benar. Kayak yang di Barcelona B. Oh iya, Barcelona B. Itu benar berarti ya? Itu benar. Karena waktu itu kan saya mainnya di Mitra Kukar. Iya betul. Jadi Mitra Kukar itu kan pre-seasonnya lagi TC-nya itu di Spanyol selama 20 hari. Ya di sana ya kita lawan-lawannya Atletico Madrid, Villarreal, terus Barcelona, termasuk Barcelona B, Espanyol. Main lawan mereka. Jadi terus timnas legend, timnas legendnya Spanyol. Waktu lawan Barcelona B kan walaupun kita ditekan terus kalah sampai 4-0, tapi paling enggak kan saya sudah membuktikan bahwa saya punya kualitas untuk bisa bermain atau berkarir di Eropa. Bener ya. Jadi setelah uji coba itu saya dipanggil sama waktu itu kan bos Oni ya. Dia panggil saya, ajak ngobrol, katanya tadi ada sempat diminati, ada obrolan dengan pemandu bakat Barcelona, Barcelona B. Kalau saya mau, katanya kalau saya mau saya bertahan di sini dulu. Nah, waktu itu kan saya, langsung kepikiran. Saya kepikiran, waduh, saya sama siapa di sini bos? Yang lain pulang ditinggal ya bang? Dan saya sendiri terus gimana? Ya langsung katanya dia, sudah nanti tiap bulan saya tambahin duit kamu situ. Bukan masalahnya itu bos, saya ini baru habis nikah, sudah punya anak bayi, saya harus pulang. Terus saya ngomong, ada bos, saya di Mitra Kukar aja, saya balik aja. Nah itu momen yang penyesalan. Usia berapa pada saat itu? Waktu itu saya masih 24-25 tahun. Lagi peak ya. Saya masih kencang-kencangnya. Kalau momen terbaik? Momen terbaiknya selama saya berkarya mungkin ketika saya bermain di Persib Bandung, ketika bermain di PSM Makassar,
ya pastilah semua orang punya momen terbaik ketika dia bersama tim yang dia bisa Yang dia bela. ya dia bisa membawa tim tersebut menjadi champion, menjadi juara. Itu momen terbaik saya sih. Itu dia. Nah, kalau tadi udah bahas momen terbaik dan bukan yang terbaik bagi Bang Sulam, kita juga punya segmen paling terbaik. Ya, momen terbaik. Kita langsung masuk ke Muk Trivia paling clear. Oke, Bang Sulam. Ini adalah segmen saya biasanya ngasih trivia nama-nama pemain unik, Bang. Dan kali ini karena bintang tamunya Bang Zulham, tema hari ini adalah pemain-pemain bola yang namanya mirip dengan personil band terkenal di Indonesia. Mirip dengan personil band Ya, Indonesia. Oke. namanya. Ada siapa yang pertama? Yang pertama ada pemain dari Indonesia. Indonesia. Umurnya 27 tahun, posisinya goalkeeper. Oke. Sepertinya orang tua dari pemain ini ngefans dengan gitarisnya Noah. Gitarisnya Noah. Karena kiper ini namanya adalah Lukman. Tapi emang Lukman namanya banyak di Indonesia. Bang, bukan sesuatu yang baru, Bukti. Bukan sesuatu yang baru kan. Lukman Nggak punya tidak klub punya klub. kan. Tapi siapa tahu dari konten ini jadi rezeki buat dia, Bang. Gak punya klub, Bang. Ya kan? Ya kan. Semoga Lukman rezekinya lancar terus ya. Dari data kita dia gak punya klub, mungkin abis ini punya klub. Amin. Nah. Amin. Amin. Lanjut lagi dari Yugoslavia di sini ya tulisannya. Yugoslavia. Udah gak ada negaranya. Tapi di kebetulan. datanya ini Yugoslavia, Dia Bang. umurnya berapa? 31. Harusnya udah bukan Yugoslavia juga. Ini gak apa-apa lagi. Ya, lanjut. posisinya bisa jadi winger, bisa jadi attacker, bisa jadi juga pemain tengah. No club juga. No club. Nah, dan sepertinya orang tua dia itu ngefans dengan gitaris Ceylon Seven. Karena pemain ini namanya adalah Eros Gens Grezda. Eros. Eros Grezda. Ceylon Seven sampai Yugoslavia, Bro. Tiga umur. Mungkin pas dia lahir, negaranya masih ada. Oh, makanya di akte Di Yugoslavia. akte Yugoslavia. Tapi sekarang kan nggak tahu dia milihnya apaan. Serbia, Kroasia, Slovenia, Slovakia, apalah banyak itu ya kan. Lanjut, Bang, dari Brazil, bermain di klub Brusque, umurnya 28 tahun. Brusque klub mana? Ada namanya Brusque. Oke. Posisinya adalah attacking midfielder dan sepertinya orang tua pemain ini ngefans dengan vokalisnya Noah. Karena dia bernama? Karena pemain Brazil ini bernama Ariel. Baru. Tapi namanya Ariel doang, Bang. Ariel. Kalian luar biasa. Oh sebelumnya dia sebelumnya main di Goiás juga FC. tuh. Ya masalahnya Brusque. Ya masalahnya Little Mermaid juga namanya Ariel. Sama. Betul. Ini terakhir yang sedikit mengagetkan. Apa? Kaget nih ya, kalau nggak kaget gimana? Iya, gak punya klub. Dia berasal dari Kongo. Dari Kongo. Umurnya 34. Posisinya adalah back tengah. Dan ternyata lagu-lagu dari Raja sepertinya sampai ke Afrika. Karena pemain ini dinamai oleh orang tuanya dengan nama Chris Caselambona. Tapi dia dapat piala nih, satu dapat piala tuh, dapat piala. Mengagetkan. Asli kan, ada Caselanya kan? Ada. Chris Casella. Bona. Oh bener, 34 tahun. Saat ini without club. Ya, semoga Chris Casella ya rezekinya juga ada, dapat Ya. tempat baru. Siapa tahu bisa trial di Liga Indonesia gitu. Bisa. Ah udah ketuaan. Ya enggak udah. Kita sekarang kalau Tarkam aja. No, kita sekarang banyak di Tangerang tuh banyak. Iya, kita tuh Bang Zulam setuju nggak kalau seandainya Liga Indonesia tuh kita kasih aturan seperti ini. Pemain-pemain yang bermain di Liga 1 itu Ya. tidak boleh lebih dari 32 tahun. Oh, masih buat 30 tahun. Pemain dari luarnya ya, pemain asingnya. Oh, pemain Iya, pemain asingnya tidak boleh lebih dari 32 tahun. Gimana menurut Bang Zulham? Mantap juga sih. Karena kan maksudnya secara persaingan tuh jauh lebih masih Fresh ya? energik apa semua segala macam. Karena Kualitas kan, terjaga ya. iya, kalau yang udah 32 atau Tapi 33 kan apa sih beda orang luar sama orang Indonesia kan beda. Dia betul. Dia Secara kualitas kan. kualitas kebugarannya dia itu kan beda. Betul, karena menurutku, kalau aku pribadi menurutku, pemain-pemain yang walaupun dari luar ya, kalau sudah usianya 33, 34, itu tuh maksudnya sudah di penghujung karir. Betul, saya setuju. Kita tidak bisa melihat peak-nya lagi. Kayak Tom Hai, bagus.
coba kita pengen lihat dia di usia 27 gitu. 78 pasti 28 gawat pasti cuy. gacor banget kan kayak begitu. Makanya kalau kita bisa ngedapetin pemain asing yang secara usia 25 sampai maksimal 32 aja. Ini kan maksudnya masih di performa terbaik. Iya, 25-32 tapi kalau mau tinggal berlokas ada syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi. Dari Iya. tim sebelumnya mungkin Iya. ya. Ya misalnya dia usia 33 tapi dia mainnya harus Premier League atau Ya. lima apa ya? Liga terbaik Liga di terbaik di Eropa. Eropa gitu. Secara kualitas tetap terjaga kayak begitu. Oh seperti Markiplier yang Markiplier. Iya, player kayak begitu kan. Maksudnya kan itu mendongkrak liga kita juga, Betul. kualitas liga Kayak dulu begitu. ada Lee Henry ya. Lee Henry. Dulu setiap klub kan punya player itu. Mitra Kukar. Mitra siapa? Ada Marcus Ben ya? Marcus Ben. Marcus Ben. Sissoko. Sissoko. Sissoko itu bener. sempat ngobrol sama Marcus Ben sama Sissoko bang. Ngobrol. Orang nggak sombong. Kalau Sissoko masih orangnya masih Ngobrol. Friendly ya? mau friendly. Tapi kalau Marcus Ben kayak gila-gila. Gila-gila mana bang? Ya kayak suka bercanda, Oh. tapi dia kalau ngobrol-ngobrol kayak gini nggak terlalu. Gitu orangnya. Tapi jahil. Jahil. Mungkin dia bahasa Inggris terus dia takutnya rekan-rekannya nggak ngerti bahasa Inggris kali ya. Jadi kayak kan ada orang gitu, aduh daripada gue bercanda aja dah gitu. Tapi sekarang masih ada kontaknya? Oh enggak lah. Pada saat itu karena pada saat Jersey. itu Medan Chief itu tidak ada marquee player. Ya. Tapi pemain asing kami 8. Karena pada saat itu asing boleh 5. Pemain punya darah keturunan Indonesia. Itu hitungannya Indonesia. Naturalisasi Kami berarti. punya 3 pada saat itu. Belum dinaturalisasi. Kami Tapi ada ada keturunan. Iya, kami punya Fred Pasaribu, udah jelas Indonesia kali ini. Batak jelas. Ya, Batak. Pasaribu. Fred Pasaribu sama Brian dan Dan Brad. Kemana itu orang? Berdora di Belanda saat ini. Si Fred Pasaribu itu sekarang jadi timnas futsalnya Belanda. Sampai saat ini. Kalau yang lain 5 lagi itu Sahril Isa Bayhaki, Oh, saya. Sahril Isa Bayhaki Kaizan 2, Luis Eduardo stopper, Oh ya. ada Kevin Yan dari Prancis gelandang, satu lagi ada Abdel Hadi Lakat. Pemain dari Maroko. Itu striker bagus banget dia waktu itu top skor di Liga Singapura main ke kita kayak begitu. Jadi pemain kami 8. Jadi slot pemain lokal itu cuma 3. Penjaga gawang, M. Halim. Bang Halim sama banyak dari waktu itu banyak anak-anak dari Tulehu di Produta. Ada Saralim, ada Risman Maidula, ada Oh, Risman Maidula. Iya, dulu Di itu PSM di tuh. kita mainnya kayak begitu. Jadi tapi kami nggak punya marquee player, tapi asingnya 8. Tapi kamu ada kesempatan main ya? Teh? Sekali jadi cadangan, Bang Halim mencret. Itu juga karena aku kasih obat. Apakah di musim ini Bang Zulham masih akan bermain? Nah. Sudah ada yang kontak? Ada pasti. Ada beberapa sebenarnya kemarin harusnya di Maluku United ya. Tapi kan karena dia sudah berpindah, mungkin ganti nama jadi nggak jadi. Jadi kalau enggak sih kemarin sebelum dia pindah atau ganti nama sudah ada pembicaraan, dengan pihak klub. Karena enak juga kan pulang balik ke kampung kan Bang. Di kampung aja sama keluarga. Ya. Cuman ya saya dari awal berkarir sampai mau dekat-dekat pensiun kan di luar terus ini berkarir. Ya sekali-sekali ya pengen Balik ke kampung. Santai lah emang ya. santai bersama keluarga di kampung. Ya. Tapi terakhir sekarang berarti ada yang kontak lagi ya? Kalau dibilang main lagi masih bisa main lagi, ya kan masih bisa main lagi terus. Tapi jadi pesepak bola itu ada fase-fase kayak jenuh, fase-fase jenuhnya itu pasti ada. Jadi mikirnya lebih baik santai dulu, main-main aja fun apa segala macam karena selama berkarir kan ini sama aturan terus Ikut sama pengen, aturan. punya waktu banyak, punya waktu free ya itu. Tapi kalau disuruh main lagi saya akan main lagi. Siap ya Bang ya? Nanti kan ini kan kemarin sudah dibuat rapat pemerintah Kota Ternate dan legend-legend Persiter Ternate. Jadi Persiter ini mau bangkit lagi. Amin. Gara-gara kepindahannya tim Maluku United. Jadi di sana sudah ada
nggak ada lagi tim untuk berkompetisi. Untuk berkompetisi. Jadi Persiter mau kembali lagi. Kembali lagi. Jadi semoga lah. saya enggak pikir lagi itu mau liga berapa, tetap saya akan kembali untuk Kembali ke Persiter. Mudah-mudahan Persiter bisa kembali lagi ke kancah sepak bola nasional. Amin. Main di Liga 1 nantinya. Amin. Karena memang bahkan banyak tim broadcast yang seneng kalau seandainya main di Pemandangan Malut. Soy. Seneng aja, seneng banyak. Bang Pesta banyak tim Obor. yang seneng. Pesta Obor ya. Iya betul. Tapi untuk mengisi kekosongan tadi, semisal Bang Zulam jenuh nih setahun, ada kepikiran nyanyi rap nggak? Buset dah. Nyanyi rap. Di Ternate ada kan? Di Ternate ada. Meriah. Ah, Nah, iya, Ternate ada Meriah. yang rap. Ngapain pilihannya dikasih? Kayaknya, Ya olahraga lain kayak gitu. tapi sukanya Pelari gitu ya. Ya R&B, hip hop. Nah, iya kan. Saya sudah suka pasti. suka dengar, suka goyang-goyang. Karena beberapa gitu. pemain juga akhirnya jadi Penyanyi. rapper juga banyak kan. Jibril Cisse itu jadi DJ. Rafael Leo tuh rapper. Rafael punya album Punya itu album. di Ada tuh Spotify. siapa? Bang Ayub Antong, Bang. Henry Mofu. Henry Mofu. Pedro mau bikin Kakak album. Lia. Kau kenal Veronica kok. Ya oke, kita sudah Veronica yang Armstrong buana Nona Nico. Jadi kasih lagu goyang tuh. Armstrong yang biasa. Veronica Louis Armstrong yang injak kaki di bulan. Veronica Neil Armstrong bukan. Terima kasih banyak Bang Zulam sudah datang ke sini. Terima Iya. kasih banyak. Tapi ada satu pertanyaan terakhir buat Bang Apa tuh? Zulham. Artis sepak bola menurut Zulham Zamrun Yes. apa? This is my life. This is my life. Agak Inggris dikit. Gak apa-apa. Karena hampir rata yang memang yang benar-benar pemain bola pasti sepak bola adalah kehidupannya. Kehidupan. Ya. Iya. Berbeda sepak bola di zaman bapak saya dulu sama pas kesini-sini zaman-zaman saya sampai sekarang. Kalau dulu kan mereka itu sepak bola hanya sekedar hobi. Apa segala macam. Tapi kalau Di era kita era kita sepak ini bola kan adalah sepak bola sudah menjadi kehidupan. penghidupan Ya, kita. kita terus sudah menjadi pekerjaan, bukan hanya jadi pegawai kantor apa segala macam. Iya. Bahkan sepak bola sekarang ya Gus sudah bisa mengubah kehidupan keluarga kita. Betul. Seperti itu. Makanya ya saya ngomong sepak bola, this is my life. Sambil gini. Kayak Vin Diesel. This is Brazil. This is my life. Kayak pakai ada lagunya dong. Iya. Tet gitu jalan. Naik mobil. Oke, Pimpin Dedes terima kasih banyak sudah menonton di episode Sedikit Bola Biar Fair kali ini. Terima kasih Bang Zulam. Sukses terus. Dimanapun itu berkarir, kita juga berharap Ternate punya klub sepak bola lagi. Amin. Betul, amin. Terima kasih buat Clear yang sudah selalu mensupport kita. Betul sekali dan juga terima kasih Pimpin Dedes. Sampai jumpa di Speak Bola Biar Fair episode selanjutnya. Dadah.